Halo Hai Foxian, hari ini kembali lagi dengan kita di Fox Amsterdam YouTube channel vlog. Hari ini kita akan main-main ke IHA, Indonesian House of Amsterdam, tanggal 2 Oktober. Dan ini lumayan spesial sih hari ini. lagi pakai batik Kita meskipun pakai batik dingin. semua. Yes, meskipun Soalnya dingin ya. Kan hari ini Tanggal 2 event Oktober. 2 Oktober Hari Batik Nasional Indonesia. Anyway, Foxian, sebelum kita masuk ke dalam dan kita lihat ada apa sih di dalam dari Indonesia House Amsterdam ini. Belum lama ini tuh Menteri Luar Negeri Ibu Retno sempat juga mengunjungi Indonesia House ini bersama Duta Besar Meijer Fast untuk meresmikan Indonesia House Amsterdam atau singkatan IHA ini. Bangunan ini terdiri dari 5 lantai yang merupakan sebelumnya itu Konsulat Jenderal Indonesia dan telah kosong sejak 1976. Dan Menteri Ibu Retno sendiri juga menekankan bahwa IHA ini harus mencerminkan Indonesia modern dan berfungsi sebagai pusat promosi budaya dan ekonomi Indonesia di Belanda. Cerita menarik dari IHA ini, pada 1975 ada sekelompok orang itu usianya sekitar 22 sampai 23 tahun gitu, nyerbu. Terus ada salah satu di antaranya yang akhirnya di hostage atau disandra. Nah, tempat penyanderaannya itu tuh Foxian di atas kita di balkoni. Tunjukin dong kamera. Selama penyanderaan, beberapa orang berhasil melarikan diri, sementara 4 pegawai konsulat itu tidak bisa melarikan diri. Situasi semakin memburuk ketika penyandera mengecam dengan kekerasan, menyebabkan ketegangan yang meningkat. Pendeta Samuel Metiari muncul sebagai mediator dan berhasil membuka jalur komunikasi. Itu ceritanya Foxian tentang sejarah gedung ini. Sekarang setelah di relaunch pada September lalu, fungsinya menjadi tempat kebudayaan ya, tempat kita memamerkan budaya-budaya Indonesia dan juga melting point lagi nih. Oke Foxian, sekarang aku sebetulnya ditemenin Nafis sama Fania. Yuk kita semuanya masuk ke IHA sambil ngecek ada ruangan apa aja. Yuk. Hai Foxian, bersama dengan Utami dan juga ada Mbak Kris di sini. Hari ini kita mau liputan ini Mbak, tentang apa pameran batik ini, batik lasem ya khususnya. Jadi aku mau minta tolong Mbak Kris untuk ajak kita jalan, ajak Foxian semua jalan, terus cerita-cerita dan sambil jalan aku mau tanya-tanya. Boleh kan? Siap. Siap. Ya. Oke. Jadi kita mulai dari sini dulu, proses pembuatan batik dari awal. Jadi ini adalah waktu proses pencantingan. Seperti ini. Ya. Terus habis itu proses ya? Jadi ini juga ditutup dulu. Jadi kalau nanti tidak mau ada warnanya beda gitu, ditutup dulu seperti ini. Jadi ini ada beberapa yang rencananya nanti warnanya beda. Dan udah habis itu dibuka ini, terus diisi sama wax yang lain lagi. Tapi untuk pewarna yang lain lagi. lainnya. Ini tadi dari sini dibuka kayak gini. Habis digambar. Terus habis itu dicelup warna, jadilah seperti ini. Ya. Sebenarnya ini pun juga udah bagus ya, cuman ini terlalu simpel. Jadinya belum selesai. Jadi kalau batik itu semakin detail, semakin rumit dan semakin mahal ya secara semakin harga. mahal dan semakin lama proses pembuatan. Nah, habis dari situ masih diginin lagi. Karena untuk menghasilkan warna yang beda. Jadi nanti dicelup ke warna lagi. Dan ini adalah hasil akhirnya. Seperti ini. Oke, Mbak. Terus kan kita pengen ngasih tahu nih ke Foxian semua. Pameran ini itu kan tujuannya sebetulnya untuk kampanye, ya kan?
lebih kepada awareness untuk Iya. membangun awareness kepada orang-orang kalau tentang batik lasem. Yang kita pengen batik lasem tuh lebih sustain dan membuat orang juga aware karena batik lasem adalah salah satu batik yang unik di Indonesia menurut saya, karena masih menggunakan canting dan warna-warnanya pun beda karena dia cerah dan ada banyak-banyak cerita dari motif-motifnya sendiri dari karena dia juga ada pengaruh dari Cina tadi, jadi lebih banyak hal yang menarik dari batik lasem ini. Oke. Gitu. Nah, sebetulnya juga nambahin ya Mbak ya. Aku tuh pernah tahu kalau lasem itu kan karena pertama dia pesisir, jadi memang vibe-nya tuh ya orang-orang pesisir yang happy, makanya ada warna, terus ada motif-motifnya juga motif yang tidak pakem banget sebagaimana batik yang daerah-daerah keraton gitu loh. Menarik sih. Mungkin kita bisa ke sini untuk melihat batik lasem. Jadi batik lasem itu ada pengaruh dari Cina. Jadi kenapa makanya ada naga di sini? Naga adalah di Cina adalah lambang keberuntungan dan abundance seperti itu. Terus ini ada kelenteng-kelenteng, dan ini mau ngomongin tentang motif lagi. Ini juga salah satu motif khas lasem namanya Gunung Ringgit. Jadi Gunung Ringgit adalah gunung uang, jadinya diharapkan yang memakainya lebih prosperity, makmur. Seperti itu. Kalau aku foto di sini kira-kira bisa beruntung nggak ya? Ya. Pasti. Amin. lebih beruntung lagi kalau memakainya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Jadi kita mulai dari ini adalah salah satu batik lawasan. Jadi tahun 70-an, batik lasem lawasan. Ini ada 2. Ini batik dari tahun 70-an. Dan ini adalah sebenarnya warna khas dari lasem. Warnanya merah getih pitik atau chicken blood red. Ini adalah warna lasem. Khas dari sana. Terus kita ke sini karena lasem adalah pengaruh dari Cina, makanya Payung gitu ya. enggak, ini ornamen aja. Jadi ini bisa dilihat ada aksara-aksara Cina di sini, ada naga juga. Ini juga ada artinya. Artinya adalah bisa dibaca di sini profound cosmic connection between two souls, signifying a deep and enduring love. Jadi ini mungkin cocok untuk gift untuk gift kalau misalkan ada wedding atau apa. Ini sangat cocok seperti itu. Ini motifnya di lasem juga yang khas burung, kayak burung phoenix. Burung phoenix itu juga di Cina dianggap burung yang sangat sakral juga gitu. Di sini adalah salah satu contoh yang misalkan batik kena bikinnya lama. Ini salah satunya. Karena isen-isennya ini sangat rumit, bisa dilihat di sini. Dan ini adalah motif latohan atau semacam kayak rumput laut, makanan di Pantura. Jadi mereka juga makan ini latohan. Seperti itu. Jadi mereka menggambar ini Gunung Ringgit lagi, kita bisa lihat. Dan di sini kalau bisa dilihat seperti gravel atau bahasa lasemnya kerca. Kayak batu pecah itu motif sebenarnya dari masa Dendels. Dendels yang membangun jalan Pantura. Jalan Pantura, jadi mereka memasukkan ini yang kalau bisa dilihat seperti kayak batu-batu pecah. Ini adalah salah satu ciri khasnya juga dari lasem. Iya, mereka makanya punya ciri khasnya masing-masing. Kayak misalkan ada seperti ini juga tipenya sarung. Kayak ada garis seperti ini. Dan ada juga di sana tipe namanya pagi sore. Pagi sore itu seperti ini. Jadi itu sebenarnya inspirasi dari Pekalongan juga. Yang membuat waktu zaman penjajahan Jepang, begitu waktu kita dikolonial oleh Jepang, Indonesia miskin sekali, jadinya mereka pembatik menciptakan batik yang bisa dipakai untuk 2 kali gitu. Jadi pagi dan sore. Ya. Jadi seperti ini dan seperti yang di sana itu, yang biru dan seperti itu. Jadi bisa dipakai di 2 belah sisi, yang atas sama yang bawah dengan beda tema. Selain motif burung juga ada motif buket bunga. Dan buket bunga ini sebenarnya pengaruh dari Eropa. Jadi flower bouquet waktu penjajahan Belanda di Indonesia, dan pembatik-pembatik itu
mungkin mendapat juga masukan dari orang Belanda dan mereka mungkin beradaptasi juga dengan budaya dari Belanda juga. Mereka membuat ini buke. Ini juga salah satu motif dari lasem namanya geringsing. Geringsing. Jadi fish eye. Jadi ini maksud artinya adalah protection. Zaman dulu hanya bisa dipakai oleh tentara untuk pergi perang. Protection juga bisa misalkan dan bisa untuk orang sakit, untuk apa. Jadi intinya protection. Tapi sekarang bisa dipakai untuk siapa aja, nggak cuma tentara aja. Seperti itu. Itu yang tentang book talks itu adalah Ibu Jen, dia researchnya di PhD-nya tentang batik lasem. Jadi di situ dia emang encourage pembatik lasem untuk membuat motif baru, bukan yang itu aja gitu. Jadi ini salah satunya, karena di lasem jarang sekali sebenarnya gambar orang. Jadi di sini sebenarnya menurut aku ini salah satu batik yang menarik, karena di sini adalah suatu cerita tentang perjalanan VOC waktu dia proses membuat batik Dendels. Jadi ini sangat erat kaitannya juga dengan Belanda menurut aku. Foxian, jadi ini tadi kita sudah keliling di pameran ini, tapi masih banyak yang pengen aku tanyain ke Bu Kris. Jadi aku mau sekarang di sini memanfaatkan layar batik-batik kita, bertanya seperti apa background dari pameran ini sendiri. Boleh ya? Boleh, silakan. Ya. Jadi sebetulnya pameran ini tuh tujuannya untuk apa dan berapa lama gitu sih gambaran pameran ini sendiri gitu? Pameran ini berlangsung dari tanggal 29 September sampai 8 Oktober. Tujuannya di sini adalah kita ingin membuat orang-orang lebih aware akan batik lasem, untuk jadi tahu tentang batik lasem, karena batik lasem adalah daerah yang menurut aku sangat istimewa, karena di sana batiknya masih dibuat dengan canting, prosesnya masih sangat manual, masih jadi satu batik istilahnya kita bisa bilang dibikin oleh seluruh orang desa, karena yang gambar beda, yang warnain beda, yang lorot beda, semuanya beda. Jadi benar-benar apa ya, it takes a village to make one piece of cloth. So jadi itu sangat, ini adalah artwork menurut aku gitu. Jadi harus dilestarikan, karena kita juga sangat sebenarnya concern dengan pembatik yang semakin langka di Lasem sana, karena keadaan yang sekarang perekonomian juga lagi sulit. Jadi di mana kita tahu membuat satu batik itu sangat lama, dan karena lama itu dan semakin halus semakin lama jadinya harganya, dan nggak ada proses yang bisa di skip, harganya pun semakin mahal, dan itu mungkin enggak fast money ya. Jadi orang kadang juga perlu uang lebih cepat apa gimana, kalau nggak ada orderan apa gimana. Makanya kita sebagai orang Indonesia terutama harus lebih aware akan hal itu, supaya kita juga bisa memanjangkan batik lasem, memanjangkan apa ya namanya, memanjangkan biar keberlanjutan orang-orang di Lasem untuk semakin regenerasi membuat batik. Jadi sekarang kebanyakan untuk regenerasi susah. Jadi karena udah tua-tua sekali. Jadi karena anaknya mungkin lebih memilih kerja tempat lain gitu. Nah itu yang kita nggak mau gitu. Jadi supaya semakin banyak demand akan batik, jadi Lasemnya juga semakin bergerak, semakin maju. Itu yang kita harapkan. Oke, gitu. Wah, keren sekali Foxian. Tadi jawabannya tentang batik Lasem sendiri. Nah, pameran ini sekarang dilaksanakan di Indonesian House Amsterdam. Dan memang tujuan dari gedung ini adalah untuk menjadi pusat kebudayaan dan pusat pameran cerita-cerita Indonesia, mulai dari masyarakatnya, produk-produk dari sosialnya, dan lain sebagainya. Jadi di sini aku akan nyontohin cara. Nah, itu tuh yang paling bagus. Ini cara untuk pakai kain. Aku pikir kayak gini ya, bisa. Oke, contohnya ya pegangin dulu. Contohnya gini, ini Pelan loh. dia tinggi ya, jadinya kelihatan celananya. Satu lagi pakai, bisa. Nah, ini disamain dulu.
Pegang. Mungkin juga bisa juga begini. Kan bikin anget ya, kayak kita seliputan setiap saat. Gimana tadi Van? Bagus, Menarik, informatif, mengedukasi. semuanya lah pokoknya. Anyway, buat Foxian yang lagi main-main ke Amsterdam bisa mampir nih ke gedung Indonesia House Amsterdam. Alamatnya ada di Aduh, tadi susah nih cara baca ya Foxian. Braxtauserstraat 4. ya, oke, di situ. Benar. Iya. Oke, tapi sekarang udah dingin banget ya. Udah dingin banget. Ntar aku ambil minyak kutus-kutus boleh, dulu boleh. biar bisa balur-baluran. Lihat saya sekecil ini harus melawan Dan jahatnya udara Ajaib Amsterdam. belum beku. Oke. Baunya juga anget. Langsung berasa jadi strong. Krong, jadi hangat. Oke, Foxian.